Salam jumpa kembali teman tante semua. Semoga kalian beserta keluarga sehat selalu ya. Film kali ini akan mengisahkan seorang pemburu vampir bernama Abraham. Abraham yang ternyata juga seorang presiden ini mencoba menghabisi kaum vampir sekaligus menghapus perbudakan kaum kulit hitam di Amerika. Apakah Abraham akan berhasil? Yuk saksikan bersama alur ceritanya. Jangan lupa di-subscribe dan di-like juga ya videonya. Terima kasih. Kisah dimulai pada tahun 1818 di mana saat itu perbudakan terhadap kaum kulit hitam masih berlangsung di Amerika. Tampak seorang anak bernama Abraham yang sedang menolong teman kulit hitamnya, Will, yang sedang dipukuli oleh seorang pria kulit putih. Thomas, ayah Abraham, lalu menolong mereka dan memukul pria itu sampai tercebur ke sungai. Tak lama, Bart, bosnya Thomas, yang juga adalah teman dari pria yang dipukul Thomas tadi, muncul dan langsung memecatnya. Malamnya, Abraham yang saat itu belum tidur melihat Bart diam-diam masuk ke rumah mereka dan menggigit pergelangan tangan ibunya. Tapi karena takut, Abraham pun hanya diam, tak berani berbuat apa-apa. Esok paginya, ibu Abraham mendadak jatuh sakit yang mana dokter pun tak bisa mengobatinya, sehingga membuatnya meninggal tak selang lama kemudian. 9 tahun kemudian, ayahnya juga meninggal dan membuat Abraham yang saat itu sudah dewasa hidup sendirian. Tapi, Abraham tak pernah bisa lupa tentang Bart yang menggigit ibunya dan sudah lama merencanakan untuk membalas dendam. Suatu malam, dia mendatangi Bart dan mencoba membunuhnya, tapi siapa sangka pistolnya mendadak macet. Dengan panik, Abraham mencoba untuk kabur dan bersembunyi dalam sebuah ruangan di mana dia melihat sesosok mayat perempuan di dalamnya. Sedangkan Bart yang tak mau melepas Abraham begitu saja terus menggedor dan berhasil mendobrak pintunya. Namun, Abraham yang mengira Bart sudah tewas langsung membuang pistolnya ke sungai dan bergegas beranjak pergi. Tapi saat dia menoleh ke belakang, mayat Bart mendadak hilang dan Bart yang ternyata seorang vampir itu pun langsung menyerang Abraham dengan ganas. Untung saja seorang pria bernama Henry muncul menolong Abraham. Saat Abraham sadar, hari sudah pagi dan dia berada di kediaman Henry. Henry lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah pemburu vampir yang semalam kebetulan sedang ada di sana. Mendengar itu, Abraham memohon pada Henry untuk mengajarkannya cara membunuh vampir karena dia tahu Bart masih hidup. Henry lalu bilang dia mau mengajarkannya asalkan Abraham bersedia jadi pemburu vampir sepertinya dan memburu semua vampir, tidak hanya Bart. Tanpa pikir panjang, Abraham pun setuju. Dan saat disuruh memilih senjata apa yang dia pilih untuk dikuasainya, Abraham yang anak seorang penebang kayu memilih kapak alih-alih pistol. Sejak hari itu, Henry pun melatih Abraham dan memberinya banyak informasi tentang vampir, juga cara membunuh mereka, seperti melapisi kapak Abraham dengan cairan perak yang dapat membunuh vampir. Tak lupa, Henry menunjukkan foto-foto para pemimpin vampir di Amerika, yaitu Adam, Vadoma, dan juga Bart. Yang mana mereka telah membantai banyak orang, terutama kaum kulit hitam yang dijadikan budak dan membentuk koloni vampir mereka sendiri di bagian selatan Amerika. Akhirnya, pada tahun 1837, Henry yang telah selesai dilatih kembali ke kota Springfield dan menetap di sana. Dia bekerja di toko sembako milik pria bernama Speed sambil menunggu arahan dari Henry. Di toko itulah Henry bertemu dengan istri masa depannya, yaitu seorang gadis cantik bernama Mary. Dan akhirnya surat yang berisi arahan dari Henry pun datang, menyuruhnya membunuh vampir bernama Aaron yang menyamar jadi seorang apoteker. Tanpa buang waktu, malamnya Abraham pun mengambil kapaknya dan menuju ke tempat si vampir.
Tapi vampir itu rupanya penuh persiapan. Dengan mudah dia menjebak dan menangkap Abraham. Abraham yang tergantung di ruang bawah milik si vampir kaget melihat beberapa mayat yang sudah dikeringkan darahnya tergantung di situ. Tak selang lama, vampir itu datang dan langsung mencoba menggigit Abraham. Tapi Abraham pun dengan cepat meraih kapaknya dan membunuh vampir itu. Setelahnya, dia mengubur mayat vampir itu di tengah hutan untuk menghilangkan jejak. Beberapa hari kemudian, Henry menyuruhnya membunuh satu vampir lagi, yang kali ini adalah seorang bankir. Tapi, vampir yang ini punya kemampuan bergerak yang sangat cepat sehingga membuat Abraham cukup kesulitan. Namun pada akhirnya, Abraham berhasil membunuh dan menguburkan mayatnya di tempat yang sama seperti vampir sebelumnya. Begitupun hari-hari sesudahnya, Abraham membunuh beberapa vampir lagi atas arahan Henry. Selain itu, hubungannya dengan Mary juga bertambah dekat. Sehingga Abraham mencoba memberitahunya tentang kegiatan ekstrakurikulernya membunuh vampir, meskipun Mary tentu saja menganggap Abraham hanya bercanda. Beralih ke Adam dan Fadoma yang membaca artikel di koran tentang 6 mayat tanpa kepala yang ditemukan di hutan. Yang mana 6 mayat itu adalah vampir teman-teman mereka dan juga Bats. Selain itu, mereka juga mendapat info kalau yang membunuh teman-teman mereka itu adalah murid dari Henry, yaitu Abraham. Kembali ke Abraham yang tiba-tiba bertemu kembali dengan Will, teman masa kecilnya, dan langsung mengenalkannya pada Speed. Sejak saat itu, mereka bertiga menjadi akrab dan mendukung Abraham yang terjun ke politik dengan visi menyudahi perbudakan yang selama ini berlangsung di Amerika. Suatu hari, Henry tiba-tiba datang dan membawakan arahan yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh Abraham, yaitu telah tiba saatnya untuk membunuh Bats. Tanpa buang waktu, Abraham pun segera menuju ke tempat Bats dan bersembunyi. Lalu, tepat saat Bats datang, Abraham segera menyerangnya. Dan terus mengejar Bats yang kabur menyelinap di antara serombongan kuda. Aksi kejar-kejaran dan saling menyerang pun terjadi, sampai akhirnya mereka berdua terjatuh dari tebing. Tepat pada saat itu, Abraham segera meraih kapaknya yang ternyata telah dimodifikasi menjadi pistol dan menembak kepala Bats. Sebelum tewas, Bats bilang kalau ada ribuan vampir lain yang ingin menguasai Amerika dan juga memberitahu siapa Henry sebenarnya. Yang ternyata Henry juga adalah seorang vampir. Meskipun begitu, Henry hanya menghisap darah para kriminal atau penjahat. Abraham yang mengetahui hal itu tentu saja marah pada Henry karena merasa dibohongi dan dimanfaatkan. Cerita lalu flashback ke saat Henry berubah jadi vampir, di mana saat itu dia dan istrinya sedang dalam perjalanan. Mendadak, beberapa penunggang kuda yang adalah vampir muncul dan salah satunya langsung menyerang Henry. Henry pun berhasil melumpuhkan vampir itu. Tapi, satu vampir lain yaitu Adam mendekati dan langsung ikut menyerang. Kali ini, Henry tak sanggup melawan sehingga dia pun digigit dan terpaksa melihat istrinya tewas di depan matanya. Henry yang sudah berubah jadi vampir segera mencoba menusuk Adam, tapi ternyata tak bisa. Vampir tak bisa membunuh sesama vampir. Itulah sebabnya dia melatih Abraham yang juga punya dendam terhadap kaum vampir sebagai pemburu vampir. Kembali ke Abraham yang akhirnya setelah mendengarkan penjelasan dari Henry memutuskan untuk tak lagi menuruti perintahnya. Lalu memutuskan untuk memulai hidup baru dengan melamar dan menikahi Mary. Di momen pernikahan itulah semua sahabat Abraham termasuk Henry datang dan saling berkenalan dengan Mary. Pada saat bersamaan, Adam menemukan jam milik Abraham di tangan Bats yang telah terbunuh.
dan dengan kesal memerintahkan anak buahnya untuk memberikan pelajaran pada Abraham. Mereka lalu menculik Will yang saat itu sedang sendirian dan meninggalkan pesan agar Abraham datang ke kota New Orleans. Abraham segera menceritakan semuanya tentang vampir pada Speed yang meskipun kaget tetap bersedia membantu Abraham menolong Will. Saat mereka sampai di kota itu, mereka pun dibuat heran karena tak ada satu penduduk pun yang terlihat. Namun, mereka terus memacu kereta kudanya dan akhirnya sampai di kediaman Adam. Di sana, sudah berkumpul banyak vampir yang kelihatan sedang berdansa dengan budak-budak kulit hitamnya. Abraham segera bergegas masuk dan menyuruh Speed menunggu di depan. Tiba-tiba, ternyata budak-budak kulit hitam itu sengaja disiapkan Adam sebagai santapan untuk para vampir yang ada di situ. Will yang juga ada di kerumunan itu mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi dia langsung ditangkap. Dan saat Abraham muncul, beberapa vampir juga langsung menyerangnya. Tapi Abraham dengan kapak saktinya berhasil menghabisi satu persatu vampir yang menyerangnya itu. Sedangkan Will yang berhasil melepaskan diri mencoba menyerang Adam, namun Fadoma menendangnya hingga terpental. Lalu segera menyerang Abraham dan berhasil memerangkapnya. Adam lalu bicara tentang keinginannya menjadikan kaum vampir menguasai seluruh Amerika. Juga menyuruh Abraham membunuh Henry, dan bila tidak mau, maka dia akan menjadikan Abraham vampir dan meminumkannya darah Will. Tepat pada saat Adam akan membunuh Will, Speed muncul menolong mereka dengan kereta kudanya. Mereka pun bergegas pergi dari tempat itu, namun sayang, roda kereta tersebut rusak sehingga mereka pun terpaksa kabur dengan berlari. Dan saat mereka hampir tertangkap lagi, seorang wanita kulit hitam muncul menolong mereka. Lalu membawa mereka ke sebuah gereja yang ternyata menjadi tempat persembunyian budak-budak kulit hitam di kota itu. Karena beberapa waktu terakhir banyak budak yang hilang secara misterius. Mendadak, Fadoma muncul di depan gereja, tapi pastor di gereja itu berhasil mengalihkan Fadoma ke tempat lain. Beberapa bulan pun berlalu, dan saat ini Abraham semakin dalam terjun ke politik, di mana dia mendukung pihak utara yang akan memerangi pihak selatan untuk menghapuskan perbudakan terhadap kaum kulit hitam di seluruh Amerika. Tapi Henry mengingatkan Abraham, jika dia menghapus perbudakan di selatan, maka kaum vampir yang mayoritas ada di sana dan selama ini bisa minum darah budak-budak mereka tanpa ketahuan pasti akan mengamuk. Dan jika mereka tak bisa minum darah budak lagi, maka semua orang termasuk kaum kulit putih akan menjadi korban mereka. Tapi Abraham yang telah menemukan cara baru untuk memberi pelajaran bagi kaum vampir sekaligus hasratnya untuk menghapus perbudakan pun akhirnya memilih fokus ke politik. Dia lalu menyimpan kapaknya di sebuah peti dan disimpannya sebagai barang kenangan yang sangat berharga. Pada akhirnya, di tahun 1809, Abraham pun terpilih jadi Presiden Amerika Serikat yang ke-16 dengan Will yang menjadi penasehat pribadinya. Dan pada tahun 1861, perang antara utara dan selatan akhirnya pecah. Abraham saat itu sudah berusia 50 tahun dan memiliki satu anak laki-laki dengan Mary yang diberi nama Willie. Suatu hari, Fadoma yang menyamar sebagai pelayan memasuki gedung putih dan menggigit pergelangan tangan Willie. Akibatnya, Willie pun mendadak menderita sakit yang mana saat Abraham melihatnya, dia langsung teringat ibunya dulu dan tahu bahwa ini semua perbuatan Adam. Dan akhirnya, nyawa Willie tak bisa diselamatkan, dia pun meninggal. Pada saat itu, Henry datang menawarkan apakah Abraham mau dia menghidupkan Willie kembali dengan menjadikannya vampir. Mary yang tiba-tiba muncul di belakang mereka langsung menyuruh Henry melakukannya. Tapi Abraham melarang dan bilang kalau Willie tak akan menjadi Willie mereka lagi.
Hal itu membuat Mary sangat marah dan menyalahkan Abraham yang telah membuat mereka jadi incaran kaum vampir. Beberapa waktu setelahnya, Abraham mendapat laporan dari Speed bahwa tentara mereka sebagian besar tewas karena urat nadi yang putus. Speed langsung bilang kalau mereka harus segera menarik pasukan. Tapi karena Abraham bersikukuh tidak mau, Speed pun diam-diam mencari Adam dan menjalin kerjasama dengannya. Dan saat perang kembali meletus di Gettysburg, pasukan utara pun langsung dibantai oleh pasukan selatan yang sebagian besar adalah kaum vampir. Sementara itu, Abraham akhirnya menemukan cara untuk menghadapi pasukan vampir tersebut. Dia segera memerintahkan untuk mengumpulkan semua perak yang dimiliki warga dan meleburnya menjadi peluru juga senjata bayonet. Tapi, diam-diam Speed memberitahu rencana Abraham yang akan mengantar peluru-peluru yang terbuat dari silver tersebut ke pasukan mereka di Gettysburg pada Padoma. Dan tepat di saat mereka akan berangkat, Abraham mengeluarkan kembali kapak kesayangan yang telah lama disimpannya. Pada saat yang sama, Adam juga menyiapkan anak buahnya untuk menyergap Abraham. Kembali ke Abraham dan Speed yang saat itu sudah dalam perjalanan mengantar peluru-peluru itu. Mendadak Henry muncul dan memberitahu Abraham kalau Speed telah mengkhianatinya. Yang mana pada saat itu Adam dan anak buahnya juga telah berhasil masuk ke kereta dan langsung menyerang Will. Tapi Will yang telah mengisi pistol-pistolnya dengan peluru perak berhasil mengatasi para vampir tersebut. Meskipun begitu, para vampir semakin banyak yang mengerubungi kereta mereka. Sehingga membuat Will serta Abraham yang usianya sudah tidak muda lagi itu berjuang keras untuk menghadapi mereka semua. Tapi mereka memang tua-tua keladi teman tante, dengan berbekal semangat yang tinggi, mereka terus menghabisi para vampir itu. Mendadak, Adam muncul dan menendang Abraham hingga terpental lalu mematahkan kapaknya. Dan tepat saat Adam akan menggigitnya, Henry pun datang menolong. Sementara itu, di ujung lintasan, Padoma membakar jembatan yang akan dilewati oleh kereta mereka. Kembali ke Adam yang akhirnya tahu kalau dia telah ditipu. Kereta itu tidak membawa peluru-peluru perak, melainkan hanya batu biasa. Rupanya, hal itu sudah direncanakan dengan baik oleh Abraham, yang memang sengaja membuat Adam percaya kalau Speed telah mengkhianatinya. Abraham dan Will yang saat itu berada di atap kereta melihat kalau sebentar lagi kereta akan melewati jembatan yang terbakar. Tiba-tiba terdengar jeritan Speed yang digigit oleh Adam yang kesal karena sudah ditipu. Dan tepat pada saat itu, Abraham dan Will segera melompat ke gerbong kereta di ujung landasan dan menyusuri bagian jembatan yang belum terbakar untuk menyeberang. Tapi Adam terus mengejarnya dan akhirnya, Abraham pun berhasil membunuh Adam, meskipun harus kehilangan Speed yang ikut tewas bersama dengan kereta yang terbakar. Dan rupanya, peluru-peluru perak serta senjata bayonet itu berhasil tiba di Gettysburg tepat waktu berkat Mary serta teman-teman kulit hitamnya. Tapi tiba-tiba, Padome yang ternyata masih hidup muncul dan langsung ditembak oleh Mary yang sekaligus membalaskan kematian anaknya. Dan juga pada akhirnya pasukan utara berhasil memenangkan peperangan dengan senjata dan peluru-peluru perak tersebut. Yang secara tidak langsung berhasil menghapus perbudakan kaum kulit hitam di Amerika. Cerita pun diakhiri dengan Abraham Lincoln yang berpidato bahwa pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat yang mendukung kebebasan tiap orang akan terus berjaya. Demikianlah akhir film Abraham Lincoln Vampire Hunter ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.